Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang Pak cintai, ya. Hari ini untuk pembelajaran kelas 3 kita lakukan dengan daring. Nah, untuk semester 2 kali ini di sini bisa dilihat di sini pelajaran semester 2 untuk kelas 3 ini adalah pelajaran 7 asma, pelajaran 8 asik bisa membaca surat Al-Kautsar, pelajaran 9 bersyukur kepada Allah, pelajaran 10 zikir dan doa sesudah sholat, pelajaran 11 hikmah ibadah sholat, pelajaran 12 sifat terpuji, pelajaran 13 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kita langsung mulai. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Kita langsung saja mulai pelajaran yang ke-7 ini. Pelajaran ke-7 Asmaul Husna. Mungkin di kelas 2 dulu kita sudah mempelajari Asmaul Husna ya. Tapi untuk kelas 3 ini juga kita pelajari Asmaul Husna, mungkin beda dalam pembahasan. Asmaul Husna kita pasti sudah hafal ya. Ada berapa? Ada 99. Asmaul Husna sendiri artinya nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Asmaul Husna adalah bukti kesempurnaan Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Ayo kita belajar Asmaul Husna lagi agar semakin disayang oleh Allah, disayang Rasulullah. Khususnya di sini kita akan membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, di sini langsung kita bahas materinya itu Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Lanjut langsung melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, bisa dilihat ya. Asmaul Husna Al-Wahhab jika ditulis dalam bahasa Arab, Al-Wahhab, huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, wawu, ha, alif, ba. Huruf ha dan lam lafal Al-Wahhab harokat. Ketika membaca kamu harus menekannya. Huruf H juga dibaca panjang karena ada huruf alif yang bersambung dengannya. Al-Wahhab. Lanjut di sini. Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi Karunia. Arti karunia adalah hadiah yang besar. Ya, Allah adalah zat yang memberi karunia kepada makhluknya. Karunia Allah tidak terhingga jumlahnya. Sangat banyak, sangat luas. Allah memberi karunia tanpa pamrih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, tapi makhluknya yang membutuhkan Allah. Allah itu sebenarnya kita beribadah itu tidak pengaruh terhadap Allah, tapi pengaruh kepada diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah, kita harus rajin ibadah. Karunia Allah tidak akan habis meskipun setiap saat diberikan kepada manusia. Manusia dunia, semuanya yang memberi rezeki itu Allah lah, Maha Pemberi Karunia. Coba perhatikan dan rasakan, setiap hari Allah memberi udara segar agar semua makhluk menghirupnya dengan bebas.
Jika kita sadar, itulah salah satu karunia yang tiada henti kita hirup. Oleh karena itu seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah memberi udara itu cuma gratis, tidak membayar. Beda misal di rumah sakit itu ada tabung oksigen di sana per jam itu tabung oksigen membayar. Bahkan berapa ratus, bisa sampai kalau rumah sakit berbulan-bulan bisa membayar sampai berjuta-juta hanya membayar tabung. Di sini kita menghirupnya bebas tanpa harus dipungut biaya. Allah tidak menyuruh kita membayar. Allah hanya menyuruh kita untuk beribadah. Beribadah itu sholat, mengaji, dan semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri, ya, bukan untuk Allah. Ibadah kembali kepada diri kita sendiri. Semua kebaikan akan kita terima kembali kepada diri kita sendiri, kepada Allah. Makanya anak-anak harus rajin ibadah, ya. Jangan bosan, jangan malas. Sholat 5 waktu jangan sampai tidak dilaksanakan, karena itu adalah tiang agama. Kita harus sholat 5 waktu. Kalau sholatnya saja tidak dijalankan, berarti tiangnya tidak ada. Rumah tidak ada tiangnya bisa runtuh, ya. Jadi sholat 5 waktu dan mengaji, selalu mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran, itu berlatih mengaji. Jangan sampai kita main terus, lupa sholat, lupa mengaji. Lanjut. Nah, di sini Allah menurunkan hujan tanpa pernah diminta. Sinar matahari selalu dipancarkan setiap hari. Akan tetapi kita tidak menyadarinya jika semua itu adalah karunia dari Allah. Di dunia ini siapa yang menyediakan air, tanah, udara, api, dan energi? Siapa yang memberikan? Tanpa diminta Allah memberikannya. Itulah maha baik Allah. Maha baik Allah, Allah sangat baik, maha memberi karunia. Baik Allah, sangat-sangat. Tidak ada, kita sebagai hamba tidak meminta Allah beri. Ini manusia disuruh memanfaatkan, tidak membayarnya, tapi juga jangan merusak, ya. Semua disediakan oleh Allah untuk manusia agar bisa merasakan pemberian dan karunia Allah. Lanjut. Di sini kemudian Al-Alim, ya, di sini ya, Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim jika ditulis dalam bahasa Arab itu Al-Alim. Huruf hijaiyah terdapat di dalam adalah alif, lam, ain, lam, ya, mim, gitu, ya. Bacanya ain, ada suaranya di dalam rongga mulut. Huruf lamnya dibaca panjang karena setelah lam ada huruf ya yang berharokat sukun. Berarti terus dalam melafalkan ini agar kita fasih mengucapkan al-alim, 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 ya, gitu. Membedakan lafal alif dan ain. Nah, dengan demikian makhrajnya akan benar. Di situ Al-Alim berarti maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah juga mengetahui yang akan terjadi dengan kita. Allah mengetahui semua rahasia manusia. Pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya, tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan gunung meletus, kapan terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya banjir, tanah longsor. Allah mengetahui kapan seorang akan mati, dan Allah juga mengetahui yang terjadi pada diri kita hari ini. Ini Allah mengetahui. Saat ini kita di mana, saat ini kita sedang apa, Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui segala-galanya. Bahkan Allah mengetahui semut yang ada di lubang semut, lubang dalam, mendelik. Allah mengetahui. Allah mengetahui ikan kecil yang ada di tengah lautan.
Nah, Allah mengetahui bahkan apapun, misalnya apa benda kecil, hewan sekecil apapun, Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui juga semua perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Allah juga mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah berniat untuk berbuat jelek kepada Allah. Pasti Allah akan mengetahui. Lebih baik kita selalu berniat melakukan kebaikan agar Allah memberi pahala kepada kita. Jadi Allah itu mengetahui segala-galanya. Kita mau berbohong dalam hati kita, Allah pun tahu. Apapun yang kita lakukan, Allah itu selalu melihat kita. Nah, kita harus tanamkan itu, bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita tidak akan lepas dari pandangan Allah melihat. Nah, Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui semuanya, mengetahui yang dirahasiakan manusia, mengetahui segala-gala pengetahuan Allah tidak terbatas. Kita misalnya mau mencuri dengan sembunyi-sembunyi, Allah pun tahu. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Di yaumul akhirah nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini loh gambaran ketika kamu nakal, ketika kamu sedang maksiat, ketika kamu sedang berbuat dosa. Ini lanjut Asmaul Husna As-Sami, As-Sami di sini. As-Sami jika ditulis dalam bahasa Arab, As-Sami, huruf jaiyah yang terdapat dalam adalah alif, lam, sin, mim, ya, ain. Lafalkanlah sesuai makhrajnya. Huruf abdal dalam As-Sami dibaca As-Sami, huruf mimnya dibaca panjang karena ada huruf yang disukun di dalam huruf mim yang berharokat roh. Berlatihlah terus menghafalkannya agar kalian fasih mengucapkannya sesuai makhrajnya. As-Sami'. Lanjut. Sami' di sini berarti maha mendengar. Allah maha mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar, tidak ada yang tidak didengar Allah. Allah mendengar, dan bukan seperti telinga kita, tapi Allah memiliki pendengaran yang lain. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dengan makhluknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan itu yang keras maupun yang lemah. Allah juga mendengar bisikan manusia, bahkan Allah juga mendengar suara yang terlintas dalam hati. Lagi nengati, lagi di dalam hati, Allah sudah mendengar ya. Tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pun pasti mendengar. Ini untuk pembelajaran kelas 3. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak hari ini cukup menyimak dulu untuk latihan mungkin minggu depan ya, untuk latihan pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu depan yang pembelajaran hari ini cukup menyimak penjelasan dari Bapak Guru. Ingat, selalu belajar di rumah, jangan bosan-bosan untuk membaca buku, membaca materi LKS ya, itu dibaca-baca atau ada latihannya bisa diisi untuk khususnya untuk pendidikan agama Islam yang ABC, A dan B itu bisa diisi ya. Lalu
latihan, jangan malas-malas belajar. Bulan wae nggih. Akhirul kalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.